Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dia rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia. Semoga sehat selalu di sini dan di sana. Saat ini jelang sore di Denmark dan hujan deras di kota Grinstelt, Billund. Selamat datang kembali bersama saya Miss Sarah dalam mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 1 dan modul 2. Saya akan memandu saudara-saudari dalam perjalanan belajar ini. Yang pertama, saudara-saudari melihat dalam modul 1 pengenalan dasar manajemen operasi jasa. Kita mempelajari karakteristik dan konsep dasar manajemen operasi jasa. Manajemen operasi jasa melibatkan bagaimana perusahaan jasa mengelola proses yang tidak berwujud dan interaksi langsung dengan pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang tentu saja berkesan, yang konsisten, dan memuaskan. Dalam jasa, ketidakberwujudan, variabilitas, dan ketergantungan pada interaksi langsung sangat menentukan kualitas layanan. Contoh implementasi apa yang saya paparkan di sini dalam industri penerbangan. Manajemen operasi jasa mencakup pengelolaan jadwal penerbangan. Kemudian layanan di bandara. Kemudian juga saudara-saudari biasanya melihat bagaimana penanganan pelanggan dalam penerbangan. Setiap komponen dalam industri penerbangan itu membutuhkan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman yang positif dan konsisten. Dari mulai ada niat memilih penerbangan yang mana sampai pada akhirnya mencapai tujuan. Ketika pelanggan ini tiba di tempat tujuan. Dan dari pihak industri jasa pada akhirnya ingin meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian pada modul 2 kita bahas bagaimana sistem operasi jasa dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Desain sistem operasi jasa adalah kunci untuk memberikan solusi optimal bagi pelanggan dengan memastikan bahwa setiap elemen dalam proses layanan berjalan lancar. Jadi semua pihak bekerja sama. Beberapa konsep penting mencakup tentu saja adanya desain produk dan jasa ini memastikan bahwa jasa yang ditawarkan dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian adanya perbedaan desain produk dan jasa ini perlu dipahami, diperdalam lagi bahwa desain produk cenderung lebih statis. Sedangkan desain jasa lebih dinamis. Kemudian membutuhkan adaptasi terhadap interaksi manusia dan variabilitas dalam prosesnya. Kemudian proses jasa. Setiap langkah dalam proses harus didesain dengan efisien, mulai dari penerimaan pelanggan hingga penyelesaian layanan, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Contoh nyata implementasinya dalam sebuah restoran. Desain sistem operasi jasa melibatkan bagaimana pelanggan menerima layanan sejak memiliki niat untuk memilih restoran tersebut. Jadi sejak masuk, kemudian duduk, memilih kursi yang tersedia, kemudian memesan makanan, hingga menyelesaikan pembayaran. Pemilihan lokasi kasir, kemudian bagaimana lokasi dan tata letak dapur dan tempat duduk harus diatur secara efisien agar alur pelayanan cepat dan pelanggan mendapatkan pengalaman makan, minum di restoran tersebut dengan memuaskan. Desain tata letak restoran ini harus mempertimbangkan interaksi yang efektif antara staf dan pelanggan, serta meminimalkan waktu tunggu. Kualitas layanan lebih penting dari produk itu sendiri. Ini adalah
ucapan dari studi empiris dari beberapa pakar dalam layanan pelanggan. Mereka mengingatkan bahwa kualitas layanan jasa seringkali terbukti lebih penting daripada kualitas produk itu sendiri dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan itu bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan. Antara lain, penelitian yang terdahulu oleh Yi tahun 1990, kemudian 1996 oleh Bloomer et al., kemudian ada Bastos and Gallego itu 2008, serta Chai et al. 2009, menegaskan bahwa kualitas layanan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, bahkan lebih besar daripada kualitas produk. Misalnya, dalam industri otomotif, kualitas layanan after sales ya, ketika sudah terjual, pasca jual, jadi ada layanan lain yaitu pemeliharaan. Dan layanan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan lebih dari kualitas mobil itu sendiri. Menurut Archer and Vesolovsky, 1996. Kemudian contoh lainnya, saudara-saudari yang berbahagia itu dalam industri perhotelan. Contoh nyata penerapan dalam hotel itu terlihat pada layanan kamar. Jadi kualitas fisik kamar sangat penting. Ada tamu yang menginginkan single bedroom, ada tamu yang menginginkan bedroomnya berbeda, twins, ada tamu yang menginginkan kasur dengan bertingkat ketika membawa tamu kanak-kanak, dan kemudian ada tamu yang meminta atau merequest jumlah tertentu ketika bepergian atau travel per grup. Kepuasan tamu lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas layanan yang mereka terima. Seperti responsivitas stafnya, kemudian tamu-tamu melihat bagaimana kebersihannya dan kecepatan pelayanan. Ini menegaskan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap loyalitas pelanggan dibandingkan produk fisik yang ditawarkan. Referensi penelitian lain bisa dilihat dari Arthur tadi and Vesolovsky 1996 itu tentang marketing, juga Bloomer, The Reuter and Westchels 1998 itu juga tentang service loyalty dan mengenai relationships between perceived service quality dengan produk itu sendiri. Jangan lupa saya ingin mengingatkan kita semua mengenai prinsip belajar di universitas terbuka. Mari terapkan belajar mandiri. Setiap modul dirancang untuk memberikan fleksibilitas. Dengan tuton ini, mari kita maksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan UT menekankan pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan saudara-saudari belajar mandiri dalam mengatur waktu belajar, dan teruslah menggali, menganalisis materi tambahan lainnya. Ingatlah, kesuksesan belajar di UT bergantung pada disiplin dan motivasi diri yang terpatri dalam jiwa. Jangan pernah belajar di sisa-sisa waktu aktivitas keseharian kita, tapi biasakanlah siapkan waktu khusus untuk belajar sebagai komitmen disiplin kemandirian. Gunakanlah 8 pertemuan kita ini dengan sebaik-baiknya. Tambahkan referensi dari buku dan artikel jurnal di setiap menjawab sesi diskusi, sertakan pengalaman relevan dalam analisis studi kasus. Ingat selalu, you'll never study alone adalah pesan dari Kaprodi Magister Manajemen Universitas Terbuka Pethiro 2020. Dan bangun self-efikasi dalam diri kita. Ingat selalu, everyone is awesome. Semangat belajar! Saudara-saudari semuanya, happy learning, happy working, and happy researching. Semoga materi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam memotivasi saudara-saudari untuk belajar lebih giat dalam mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.